Bayangkan, hanya karena sebotol air mineral Rp5.000, hidup gadis desa ini berubah 180 derajat. Arini tak pernah menyangka, nenek lusuh yang pingsan di trotoar itu adalah kunci menuju gerbang istana. Saat semua orang mencaci dan menjauh, Arini justru memberikan segalanya. Siapa sangka, nenek misterius itu ternyata pemilik tahta kekaisaran bisnis terbesar di negeri ini. Hari ini, dunia akan melihat bagaimana ketulusan hati ditukar dengan mahar berlian senilai miliaran rupiah. Apakah ini murni keberuntungan atau takdir yang sudah digariskan? Simak kisah keajaiban yang akan menggetarkan hati Anda. Selamat datang kembali di channel yang selalu membagikan kisah penuh keajaiban dan inspirasi hidup. Sahabat, pernahkah Anda merasa kebaikan Anda sia-sia? Kisah Arini hari ini akan membuktikan bahwa setiap benih ketulusan pasti akan menuai balasan yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini sekarang juga. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus berbagi kebaikan. Mari kita mulai perjalanannya. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur, Arini hanyalah sebutir debu di tengah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Ia adalah gadis desa sederhana yang merantau dengan membawa harapan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Setiap hari, Arini harus bekerja selama 10 jam sebagai pelayan di sebuah toko kelontong kecil dengan upah yang pas-pasan. Baginya, setiap rupiah sangatlah berharga. Namun, meski hidup dalam keterbatasan, Ibu Arini di desa selalu berpesan, "Duk, meski kita miskin harta, jangan sampai kita miskin hati." Pesan itulah yang selalu ia bawa kemanapun ia melangkah. Sore itu cuaca terasa sangat membakar. Aspal jalanan seolah mengeluarkan uap panas yang menyesakkan nafas. Arini berjalan gontai menuju halte bus dengan peluh yang membasahi keningnya. Di tengah kerumunan orang yang terburu-buru mengejar jemputan, langkah Arini terhenti. Di pojok lampu merah, bersandar pada sebuah tiang listrik yang kusam, tampak seorang nenek tua berpakaian lusuh, kain jariknya sudah pudar warnanya, dan wajahnya tampak pucat pasi. Nenek itu terlihat sangat lemas, nafasnya tersengal-sengal, namun tak satupun pejalan kaki yang berhenti. Mereka semua sibuk dengan ponsel di tangan, atau sekadar memalingkan wajah karena menganggap nenek itu hanya pengemis biasa. Hati Arini terenyuh. Ia teringat neneknya sendiri di kampung halaman. Tanpa pikir panjang, Arini mendekat. "Nenek tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Nenek itu hanya bisa menunjuk rongkongannya yang kering tanpa sanggup berucap sepatah kata pun. Arini segera merogoh tasnya, mengambil satu-satunya botol air mineral yang ia siapkan untuk perjalanannya pulang. Dengan perlahan, ia membantu nenek itu minum. Tak hanya itu, Arini melihat tangan sang nenek gemetar karena lapar. Arini melirik dompetnya. Di sana hanya tersisa 1 lembar uang Rp10.000. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk ongkos bus agar tidak perlu berjalan kaki sejauh 3 km. Namun melihat tatapan sayu sang nenek, Arini tersenyum tipis. Ia berlari kecil ke warung terdekat dan membelikan sepotong roti empuk. "Makanlah, Nek, agar tenaga nenek pulih," ucap Arini sambil menyuapkan sedikit roti itu. Selama hampir 30 menit, Arini menemani nenek itu di pinggir jalan yang berdebu. Ia tidak sadar bahwa di balik keriput wajahnya dan pakaian kumalnya, sang nenek terus memperhatikan Arini dengan saksama. Sang nenek tidak melihat rasa jijik di mata Arini. Yang ia lihat hanyalah ketulusan yang murni, sesuatu yang sangat jarang ia temukan di kota besar ini, bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Sebelum Arini pamit untuk berjalan kaki pulang, nenek itu memegang tangan Arini erat-erat dan membisikkan kata yang tak akan pernah Arini lupakan. "Tuhan akan mengirimkan pelangi untukmu, Nak, tepat setelah badai ini berakhir." Arini hanya tersenyum menganggap itu doa biasa, tanpa tahu bahwa detik itu juga roda takdirnya mulai berputar ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, Arini terbangun dengan badan yang terasa pegal luar biasa, karena harus berjalan kaki berkilo-kilometer sore sebelumnya. Di dalam kamar kontrakannya yang sempit,
yang hanya berdindingkan triplek dan beratapkan seng, ia kembali bersiap dengan seragam pelayannya yang mulai pudar. Saat ia sedang mengunci pintu kayu yang sudah lapuk, tiba-tiba keheningan gang sempit itu pecah oleh suara deru mesin mobil yang sangat halus namun bertenaga. Sebuah iring-iringan mobil hitam mengkilap yang harganya mungkin setara dengan seluruh bangunan di desa Arini, perlahan memasuki gang sempit tersebut. Debu-debu jalanan terbang tertiup angin dari knalpot mobil bermerek Rolls-Royce yang tampak sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Tetangga-tetangga Arini keluar dari rumah dengan mata terbelalak, mengira ada penggerbekan atau pejabat yang tersesat. Mobil itu berhenti tepat di depan kaki Arini. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan kacamata hitam turun dengan gerakan yang serempak. Arini gemetar, jantungnya berdebup kencang. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah ini soal utang kontrakan yang nunggak? Pikirnya dengan wajah pucat. Namun salah satu pria itu justru membungkuk hormat di hadapannya. "Nona Arini, Nyonya Besar telah menunggu Anda. Silakan ikut kami," ucapnya dengan nada yang sangat formal. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, Arini dibukakan pintu mobil yang interiornya terbuat dari kulit asri dan beraroma parfum mahal yang belum pernah ia hirup seumur hidupnya. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Mobil itu membelah kemacetan kota dan memasuki sebuah kawasan elit yang dijaga ketat oleh gerbang besi raksasa yang otomatis terbuka. Di balik gerbang itu terbentang halaman luas dengan rumput hijau yang dipotong sempurna, serta air mancur kristal yang berkilauan diterpa cahaya matahari. Di ujung jalan setapak, berdiri sebuah bangunan megah bergaya klasik modern dengan pilar-pilar raksasa yang seolah menyangga langit. Saat pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir emas dibuka, Arini terpana. Lantai marmer yang ia injak begitu mengkilap, hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya yang kebingungan. Lampu gantung kristal sebesar mobil tergantung anggun di langit-langit yang tinggi. Di tengah aula besar itu, duduklah seorang nenek tua di atas kursi roda elektrik yang dilapisi kain sutra. Arini mengucek matanya berkali-kali. Nenek itu, nenek yang kemarin terlihat sangat menyedihkan dengan kain jari kusam, kini mengenakan gaun beludur berwarna biru tua dengan kalung mutiara yang melingkar cantik di lehernya. Wajah yang kemarin pucat kini tampak begitu berwibawa dan penuh kuasa. "Kemarilah, Nak," panggil sang nenek dengan suara yang lembut namun tegas. Sang nenek tersenyum melihat Arini yang masih mematung di ambang pintu dengan sepatu usangnya yang kotor. "Kemarin kau membagikan air mineralmu saat aku tak punya apa-apa. Hari ini biarkan aku membagikan duniaku kepadamu." Arini merasa dunianya seolah berhenti berputar. Ia sadar, nenek yang ia tolong secara iseng itu bukanlah orang sembarangan. Ia baru saja masuk ke dalam sarang sang sultan yang sesungguhnya. Baru saja Arini merasakan empuknya sofa beludru di istana itu, sebuah kejutan besar terjadi. Keesokan paginya, Nyonya Guntur, nenek yang ternyata bernama lengkap Nyonya Ratna Guntur, memanggil Arini ke ruang kerjanya yang luas. Namun, suasana tidak lagi penuh kemewahan. Wajah Nyonya Ratna tampak mendung dan penuh kesedihan. "Arini, maafkan aku. Takdir memang kejam," ucap Nyonya Ratna dengan suara bergetar. "Keluarga besar kami baru saja tertimpa musibah. Aset-aset kami dibekukan karena sengketa besar, dan semua orang yang dulu mendekatiku kini lari menjauh. Aku harus pergi ke rumah lamaku di pinggiran kota yang sudah tidak terawat. Aku tak punya siapa-siapa lagi untuk membantuku di sana karena semua pelayanku sudah berhenti." Nyonya Ratna menatap mata Arini dengan dalam. "Apakah kau tetap mau merawat nenek tua yang jatuh miskin ini, atau kau ingin kembali ke pekerjaanmu di toko?" Tanpa ragu sedetik pun, Arini berlutut dan menggenggam tangan sang nenek. "Nenek, saya menolong nenek Bekarin bukan karena tahu nenek orang kaya. Jika sekarang nenek kehilangan semuanya, saya akan tetap menemani nenek. Saya tahu rasanya tidak punya apa-apa, dan saya tidak akan membiarkan nenek sendirian.
Maka, pindahlah mereka ke sebuah rumah tua yang lembab, jauh dari pusat kota. Selama 1 minggu penuh, Arini kembali ke kehidupannya yang sulit. Ia memasak menggunakan kompor seadanya, mencuci pakaian sang nenek dengan tangan, dan bahkan rela menggunakan tabungan terakhirnya untuk membeli obat gosok guna memijat kaki sang nenek setiap malam. Arini tak pernah mengeluh. Ia justru sering bercerita tentang desanya yang asri untuk menghibur Nyonya Ratna. Namun, di tengah kesulitan itu, sering muncul seorang pria muda bernama Carlos. Ia adalah cucu tunggal Nyonya Ratna yang dikenal sebagai pengusaha berdarah dingin dan tak punya belas kasihan. Carlos datang dengan gaya angkuh. Awalnya ia sangat meragukan Arini. "Apa maumu sebenarnya? Jangan berpura-pura baik hanya untuk mencuri harta yang tersisa dari nenekku," bentak Carlos pada suatu malam. Arini tidak membalas dengan amarah. Ia hanya meletakkan sepiring nasi dengan lauk tempe di depan Carlos. "Tuan, saya tidak butuh harta. Saya hanya tidak ingin melihat nenek kedinginan dan lapar. Jika Tuan tidak suka saya di sini, silahkan Tuan sendiri yang merawat beliau." Selama 7 hari itu, Carlos secara diam-diam memperhatikan Arini dari balik pintu. Ia melihat bagaimana Arini tetap tersenyum tulus meski keringat bercucuran. Bagaimana Arini dengan sabar menyuapi neneknya yang pura-pura pikun dan rewel. Hati Carlos yang selama ini beku oleh persaingan bisnis yang kejam mulai mencair. Ia yang biasanya hanya melihat orang dari nilai sahamnya, kini mulai melihat nilai seorang manusia dari ketulusan hatinya. Tanpa Arini sadari, ia bukan sedang menjalani penderitaan, melainkan sedang menjalani audisi paling sakral untuk menjadi bagian dari keluarga paling berkuasa di negeri ini. Pagi ke-8 tiba dengan suasana yang mencekam. Tiba-tiba, rumah tua yang kumuh itu dikepung oleh puluhan mobil mewah. Arini yang sedang menyapu halaman terkejut luar biasa. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat melihat Nyonya Ratna berdiri dari kursi rodanya dengan tegak, mengenakan gaun sutra emas yang sangat megah. Tidak ada lagi wajah lemas atau rumah tua yang berdebu. Semuanya ternyata adalah bagian dari skenario besar untuk menguji siapa yang benar-benar tulus saat beliau berada di titik terendah. "Cukup ujiannya, Arini. Kau telah lulus dengan nilai sempurna," bisik Nyonya Ratna sambil memeluk Arini yang masih memegang sapu lidi. Arini dibawa kembali ke hotel mewah milik keluarga Guntur, tempat sebuah pesta besar sedang berlangsung. Di dalam aula yang dipenuhi oleh para konglomerat, pejabat dan sosialita, nama Arini diumumkan. Orang-orang yang dulu pernah menghina Arini saat ia bekerja di toko kelontong, kini tertunduk malu, tak percaya bahwa gadis yang mereka remehkan berada di atas panggung bersama sang ratu bisnis. Nyonya Ratna berdiri di depan mikrofon, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Banyak orang mencintai hartaku, tapi hanya gadis ini yang mencintai nyawaku saat aku tak punya apa-apa. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, aku menemukan satu berlian asli." Tiba-tiba, lampu aula meredup dan hanya menyisakan satu sorot lampu ke arah Carlos. Pria yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh itu berjalan perlahan mendekati Arini. Di hadapan ratusan pasang mata dan kamera wartawan, Carlos berlutut di depan Arini. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludur merah berisi cincin berlian yang berkilau sangat indah. Berlian yang konon harganya bisa membeli satu komplek perumahan mewah. "Arini," suara Carlos yang berat kini terdengar lembut dan penuh emosi. "Selama ini aku mencari wanita yang mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Dan di rumah tua itu, aku menemukan malaikat yang tetap memberi saat ia sendiri kekurangan. Maukah kau menjadi teman hidupku, menjadi bagian dari keluarga ini dan membantuku menjaga hati agar tetap rendah hati?" Arini menutup mulutnya dengan tangan. Air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Ia yang dulu hanya bermimpi bisa makan enak setiap hari, kini diminta menjadi permaisuri di sebuah kerajaan bisnis. Riuh tepuk tangan tamu undangan pecah saat Arini mengangguk pelan. Detik itu juga,
Status gadis desa berubah menjadi calon menantu sultan. Bukan karena ia cantik, bukan karena ia pintar bersandiwara, tapi karena ketulusannya yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kehidupan Arini berubah total, namun tidak dengan jiwanya. Setelah pernikahan megah yang dijuluki sebagai Royal Wedding tahun itu, Arini resmi menjadi bagian dari keluarga Guntur. Namun, jangan bayangkan Arini menjadi sosialita yang hanya menghabiskan waktu dengan belanja barang mewah. Di hari pertamanya sebagai istri Carlos, Arini justru meminta izin kepada suaminya dan Nyonya Ratna untuk melakukan satu hal yang mengejutkan. Ia ingin membangun sebuah yayasan pendidikan dan kesehatan gratis di desa asalnya, serta di pinggiran kota tempat ia dulu menolong sang nenek. Arini tetaplah gadis desa yang gemar memakai pakaian sederhana jika tidak ada acara resmi. Ia sering terlihat turun langsung ke dapur umum untuk memasak bagi orang-orang jalanan, persis seperti saat ia membelikan roti untuk Nyonya Ratna dulu. Carlos, yang dulunya hanya peduli pada angka-angka keuntungan, kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih hangat. Di bawah bimbingan Arini, Carlos mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki hanyalah titipan untuk menolong sesama. Pasangan ini menjadi simbol baru di dunia bisnis, bukan karena kekayaannya, melainkan karena kedermawanannya. Suatu hari, Arini kembali ke depan toko kelontong tempatnya dulu bekerja. Ia tidak datang untuk pamer atau membalas dendam kepada pemilik toko yang dulu sering membentaknya. Arini datang dengan senyum tulus, memberikan bingkisan dan bantuan modal usaha bagi mantan rekan-rekan kerjanya. Ia membuktikan bahwa jabatan sebagai menantu sultan tidak membuatnya tinggi hati, melainkan justru membuatnya merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk merangkul mereka yang masih berada di bawah. Arini adalah bukti nyata bahwa berlian sejati tidak ditemukan di dalam tambang yang dalam, melainkan di dalam hati yang penuh kasih dan ketulusan.